Oke, yuk dua soal terakhir. Oke, soal berikutnya adalah tentang sistem persamaan linear tiga variabel ya. Tiga variabel itu ada A, B, C gitu ya. Tapi dia panjang-panjang ini soalnya, gitu ya. Kita punya SPL tiga variabel seperti ini. Kita solusinya adalah A-nya itu X, B-nya Y, sama C-nya Z, gitu ya. Nah, berdasarkan informasi ini, kita punya P adalah 3Y min 3X, 2Y min 3X plus 2Z, dan Q-nya 12. Terus kita disuruh membuktikan mana ini yang sesuai, yang cocok kan ya. Nah, kita mikirnya secara umum dulu. Ini bisa tentuin, misalkan kuantitas, berarti jumlah ya. Nilainya dari P lebih dari Q. Ini 2Y min 3X plus 2Z lebih dari Q, lebih dari 12. Benar atau enggak? Nah, kalau mau tahu itu kan kita harus tahu P-nya berapa kan gitu ya. Berarti kita harus tahu X, Y, Z-nya berapa. X, Y, Z itu kan artinya cari tahu berapa A, B, sama C gitu ya. Maka kita harus cari dulu berapa A, B, sama C dari sistem persamaan linear tiga variabel ini. Gitu ya. Nah, kita akan selesaiin pakai cara normal, substitusi yang banyak-banyak itu, atau pakai cara determinan. Ya, ada dua cara sekalian aja gitu ya. Nah, kita pakai cara determinan dulu gitu ya. Atau jangan deh. Yang normal dulu aja ya, yang panjang ya. Nah, ini yang sebetulnya seru gitu, cuman makan waktu gitu ya. Nah, oke. Next, oke. Kita punya sistem persamaan linear seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan kita pakai substitusi bertingkat ya. Nah, kita punya di sini A sama C, gitu ya. Kita punya di sini, sorry, mana buku saya? Kita punya di sini 3A min 2C sama dengan 7, gitu ya. Kalau ini mau diselesaikan, saya perlu satu persamaan lagi yang isinya A sama C juga, gitu. Dari mana dapat ini? Ya dari sini, berarti dua persamaan ini kita sia-siain yang A sama C-nya kan gitu. Kebayang ya? Pakai apa namanya, dikurang-kurangin gitu ya. Nah, pakai namanya bukan substitusi, apa namanya, eliminasi. Nah, maka saya punya yang ini. Yang pertama adalah pertanyaan ini yang nomor satu ya, ini nomor satu, ini dua, ini tiga. Saya mau nomor dua sama nomor tiga saya atur-atur supaya sisanya A sama C. Ya idenya gini, supaya sisanya A sama C. Kalau A sama C ada, saya sama ini akan dipadankan sama ini gitu. Ya, maka yang dua itu kan kita punya 9A plus B min 6C sama dengan 8. Gitu ya. Kemudian kita punya 3A plus B min 2C sama dengan minus 6. Gitu. Kalau saya mau sisanya A sama C, maka yang harus dihilangin B. Gitu ya. Kebetulan. Gitu. Videonya. Sorry. Kebetulan ini B-nya sama, berarti tinggal kalau ini plus B sebelumnya tinggal dikurangin aja karena B dikurangi B nanti hilang, pasti kan gitu ya. Kalau ternyata misalkan di sini B-nya 2, bawahnya 1, maka yang bawah kali 2 dulu, baru dikurangi supaya nanti 2B sama gitu ya. Disamain dulu, kira-kira gitu. Misalkan saya mau ngilangin A nih, misalkan mau ngilangin A di atas 9, di bawah 3, berarti yang bawah kali 3 dulu supaya A-nya jadi 9 baru dikurangi. Kira-kira gitu ya. Semoga kebayang. Karena B-nya udah sama, berarti tinggal dikurangin doang, maka 9A kurangi 3A, sisanya adalah 6A. B sama B dikurangi B, hasilnya 0, hilang. Min 6C dikurangi min 2C, berarti jadi plus ya, berarti min 6C tambah 2C, jadinya adalah min 4C, sama dengan 8, min ketemu min jadi plus, 8 tambah 6, 14. Gitu. Ini adalah persamaan 4 yang kita dapat dari 2 sama 3. Kesiniin, kita sekarang punya, ini kan pertanyaan 1 ya, ini pernyataan 4. Kita punya 6A min 4C sama dengan 14. Wow, ini sama ini. Kalau sama, dia pas tinggal ketemu jawabannya. Ini kan dua kalinya ini ya. Ada yang salah kah?
9A tambah B min 6C sama dengan 8. 3A tambah B. 3A tambah B min 2C sama dengan min 6. Oke, tinggal ditambah. Berarti nangkep 6A betul. Plus min 4C 14. Nah, ini nggak akan ada jawabannya. Kenapa coba saya, guys? Karena ini adalah dua yang sama ini. Kalau atasnya dikali 2, jadinya 6A min 4C plus 14. Jadi dikurangin habis semua. Jadi ini sebetulnya sistem persamaan tiga variabel yang tidak bisa diselesaikan ini. Artinya menarik. Oke. Ya. Jadi karena ini kan perkalian 2 ya. Kalau atasnya dikali 2 kan jadinya sama nih sama ini, ya. Artinya kalau kita kurangin habis semua. Jadi ini jadi tidak ada solusi. Ada solusi. Tidak ada jawaban buat ABC-nya, gitu ya. Maka ini X, Y, Z-nya juga nggak ada jawaban. Nggak bisa dicari, kecuali pakai parameter, gitu ya. Dan itu SMA belajar. Maka ini nggak bisa dapat X, Y, Z-nya. Nah, sampai sini kalau ditanya suruh cari X, Y, Z, sampai jungkir balik nggak akan ketemu, gitu. Namun, pertanyaan kita kan sebetulnya ini, gitu ya. Kalau X, Y, Z-nya nggak ketemu, kita tidak bisa menentukan kuantitas P lebih atau kurang dari Q, nggak bisa. Kita nggak tahu berapa ABC-nya, berapa X, Y, Z-nya nggak tahu. Kuantitas sama juga kita juga nggak tahu, karena tidak ini. Maka jawaban yang benar adalah, waduh ini tipuan guys. Ini ya, karena kita nggak bisa cari, maka otomatis jawaban yang benar adalah yang D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Karena apa? Karena X, Y, Z nggak tahu, karena ABC juga nggak bisa dicari. Oke, jadi jawaban yang ini. Ya. Anyway, walaupun saya tadinya berharap, karena ini kan langsung on the go ya, nggak di kotret dulu, langsung jebret. Berharap kita bisa ketemu nih ABC-nya berapa, terus bisa menentukan mana yang benar gitu ya. Ternyata di sini dapat tidak ada solusi. Oke, tapi kebetulan pertanyaan ini berarti jawabannya adalah yang benar adalah yang D. Tidak ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Itu kita ketemu di video terakhir satu lagi. Soalnya yang nih AX sama GX, terus ya kita lihat lah. Jadi ya saya juga belum ngerjain. Jadi kita langsung ngerjain sambil rekam video berikutnya.